guru di sini, cuman jurusannya yang berbeda, jurusan IKP sama FPL. Nah, hari ini saya belajar mengajar di jurusan MP, jurusan MP dan akuntansi. Nah, materi yang saya akan hari ini bawakan itu tentang kewirausahaan dan peluang bisnis. Nah, kenapa kok kewirausahaan dan peluang bisnis? Karena ini adalah mata kuliah saya di ekonomi, sehingga berhubungan besar dengan akuntansi dan manajemen. Hari ini saya akan memulai dengan absensi dulu. Nah, absensi itu saya pakai dengan barcode. Jadi teman-teman tinggal barcode saja, isi sesuai dengan datanya. Hari ini jamnya Budwi, ya tinggal nanti Budwi, pelajarannya pakai pelajaran Budwi. Nah, oke, langsung saja kita absensi. Silakan di barcode dulu, diisi datanya. Oke, sudah. Sebelum mulai pelajaran kita mulai dengan doa dulu. Nah, tolong kelas untuk pimpin doa. Teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan. Berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, pertama kita mulai dengan ekonomi. Ada yang tahu ekonomi itu apa? Dengan pertanyaan ekonomi, ada yang tahu ekonomi itu apa? Ekonomi. Ada yang tahu apa makna ekonomi? Uang. Ekonomi uang. Oke. Jual beli. Ada lagi? Transaksi boleh. Pasti kalau ada jual beli, ada uang, ada transaksi. Ada lagi? Apa? Ekonomi itu adalah? Ada yang tahu? Ya. Ekonomi itu adalah bagian bidang sosial. Sosial itu apa? Sosial itu adalah keterhubungan antara satu individu dengan individu yang lain untuk memproses atau memberikan istilahnya memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Contohnya, setiap kita manusia itu butuh makan, butuh sandang, butuh papan. Contohnya makan ya. Makan itu kalau kita memasak sendiri atau menanam sendiri kan nggak mungkin. Nah, butuh ada interaksi satu individu dengan satu yang lainnya. Satu yang menanam, satu yang menjual, satu lagi yang membeli. Ya, jadi interaksi mereka atau interaksi individu-individu ini untuk memenuhi kebutuhannya itu disebut ekonomi. Wira itu usaha apa? Wira itu adalah individu, wira itu adalah diri sendiri. Swasta itu adalah orang menciptai dirinya sendiri atau jual barang atau jasa karena memiliki rugi. ya, itu salah satunya itu kayak gitu. Tapi dalam konteks kata itu atau etimologisnya itu adalah wira itu adalah upaya dari diri kita untuk memenuhi kebutuhan, yaitu bisa berjualan, bisa membuat produk, bisa membuat jasa. Kalau jasa itu apa sih? Kayak Laundry. Ya, jadi menukar pekerjaan kita atau menukar waktu kita untuk menghasilkan upah gitu ya, menghasilkan kunci, yaitu jasa. Nah, saya untuk wirausaha sendiri itu adalah, kalau dari di sini ada yang non muslim? Ya, muslim semua ya? Ya. Sunnah Nabi, sunnah Rasul. Kalian tahu kata sunnah Rasul? Biasanya kalau dikonotasikan malam Jumat itu ya. Iya. Sebenarnya sunnah Rasul itu yang paling ideal itu adalah berdagang atau wirausaha. Kenapa? Sebelum Nabi diangkat umur 40 tahun, pekerjaan Nabi itu apa? Berdagang, benar. Jadi kalau kalian itu pengikut Nabi, itu harusnya kalian itu berdagang, wirausaha.
mengusahakan kebutuhan kalian itu. Nah, saya ada contoh wirausaha itu dari Xiaomi. Kenapa kok disebut Xiaomi? Xiaomi itu adalah dari kata adik kecil. Xiao itu adalah adik atau si kecil. Mi itu adalah saudara. Jadi adik kecil. Ya. Nah, Xiaomi itu adalah adik kecil. Kenapa kok dikatakan adik kecil? Sebelum ada Xiaomi itu sudah ada Oppo, ada Oppo, ada brand-brand yang sudah besar. Nah, Xiaomi itu lahir di tahun 2013, di mana semua brand Cina itu sudah banyak. Salah satunya kalau Android itu ada Samsung dari Korea, sing itu mempunyai 50% pangsa pasar Android itu dulu Samsung, baru produk-produk Cina. Nah, Xiaomi itu datang terakhir. Nah, Xiaomi ini itu cerdik, dia itu awal dari penjualan sampai kalau kalian sekarang melihat Xiaomi itu di pabriknya itu tidak ada manusia. Pabrik Xiaomi sekarang itu dari bahan baku sampai packing itu dikerjakan sama robot, manusia tidak ada. Jadi istilahnya apa, benar-benar otomatisasi. Nah, kok bisa seperti itu? Padahal Samsung, terus kemudian Oppo, ya Vivo itu sudah masih ada manusianya. Nah, Xiaomi sudah sampai sebegitunya, sebegitu canggihnya sampai dia buat pabrik tanpa manusia. Bayangin pabrik sekolah tanpa manusia, ya apa ya? Bayangin satu bangunan itu nggak ada manusia ya. Ya apa tadi? Tapi kok ada yang bekerja? Merakit, terus kemudian nyonder, making, buat masuk nonit, kerdus, terus kasih plastik, itu kan manusia yang kerja. Oke. Itu di awal di 2013 ketika dia pertama kali launching. Nah, dia itu Xiaomi itu termasuk UMKM. Tahu kan UMKM? Apa itu UMKM? Usaha menengah, kecil dan silakan proses. UMKM itu apa? Usaha mikro kecil dan jadi usaha mulai dari usaha perseorangan, mikro, kecil itu beberapa orang, terus kemudian menjadi sebagian grup. Jadi kalau kalian jualan di tiga itu UMKM, membuat toko UMKM. Jadi tidak ada legalitas seperti kalau di perusahaan ya ada UD, CV, PT itu tidak ada. Dia murni perseorangan dan perjanjian antar satu orang dengan orang lainnya. Contohnya ya ketika saya punya jualan kebab lah, ya, ini saya biasanya buat kebab ya. Dan saya mengerjakan orang, yaitu orang satu dengan orang yang lainnya itu sudah disebut sebagai UMKM. Kalau saya sendiri kan nggak mungkin buat kebab, mulai dari goreng harus sendiri nggak mungkin, nggak bisa. Jadi harus ada orang yang berbagi tugas. Nah itu disebut kecil. Kalau saya seumpama saya bisa cuci mobil, itu jasa, bisa jaga sendiri. Itu dimaksud mikro. Mikro cuma seorang. Kecil itu lebih dari satu. Menengah itu grup, bisa 5 orang, bisa 10 orang. Nah, Xiaomi itu UMKM. Nah, saya ada video yang bagaimana Xiaomi itu mengalahkan Samsung, si raja Android tahun 2000. Ini video tahun 2000, sekitar tahun 2015 atau 2017. Ya sekitar segitu. Jadi ini adalah ketika Xiaomi itu hampir menguasai pasar. Pak, saya mohon maaf, ini ada siswa yang mungkin butuh orang tua itu. Itu Pak, bisa dulu nak. Saling dulu sama Pak.
di jalan dia sudah berbeda mas. Ya, terima kasih. Oke, saya akan putar video ini. Tolong berhenti karena Saya akan putar video ini. Saya minta dua kelompok kalian diskusikan apa yang bisa diambil dari video ini atau apa yang kalian bisa dapatkan dari video ini. Mungkin dari segi apa strateginya, bagaimana bisa mencari solusi. Nah, apapun yang kalian pikirkan atau apa yang kalian pahami ketika melihat video ini, minta tolong didiskusikan. Nanti dibuat di kertas saja, ditulis, nanti dikumpulkan. Dari 13 menit tadi itu contoh dari sebuah perusahaan yang kecil yang baru merintis setelah 9 tahun itu bisa mengalahkan Samsung yang sudah puluhan tahun lebih yang sudah ada di industri itu. Nah, pelajaran ini itu untuk episode ke depan atau untuk pertemuan ke depan tentang SWOT, strength, weakness, opportunity, sama threat. Bagaimana mengelola SWOT agar kita tahu kita ini siapa, tujuannya apa, bagaimana kita melangkah, siapa yang menjadi penghalang. Di contoh tadi itu Xiaomi itu sudah meriset atau sudah mengkalkulasi siapa dia, apa kelemahannya. Contohnya tadi, siapa dia? Dia itu adalah brand yang tidak pakai untung tinggi, marginnya cuma 3-6%. Siapa orang yang mau jualan untung rendah? Salah satunya Xiaomi. Terus apa peluangnya? Nah, peluangnya tidak ada di industri teknologi yang mau jualan murah gitu. Itu peluang di dalam mengulik SWOT-nya dari Xiaomi itu apa sih? Sesuai dengan video tadi. Tadi itu sudah si narator atau si penulis video ini itu sudah menjelaskan apa SWOT-nya dari Xiaomi. Tinggal kita pilih yang mana yang SWOT, mana yang strength, mana yang weakness, mana yang opportunity, mana yang threat. Gitu. Nah, sebelum itu saya minta tolong buat kalian, buat kelompok, ditulis saja apa yang diambil dari video tadi. Atau kalian boleh memetakan dari video tadi SWOT-nya apa, sesuai pemahaman kalian aja. Ya, saya kasih waktu 10 menit. Ya, sebagai penutup saya berterima kasih kepada istilahnya berbagi ilmu di sini. Ya, saya juga belajar untuk mengenal hubungan MP itu seperti ini. Terus yang untuk penutup juga bahwa setiap kita itu wajib tahu jati diri kita. Seperti kita melihat imam, ketika kita tahu tujuannya mau kemana, siapa kita, itu ketika kita melangkah atau sampai ke tujuan itu lebih gampang. Walaupun ditolak pacar atau diputus pacar atau apa istilahnya di balai bedui, pokoknya tujuannya kita udah tahu tujuan ke depan, semua rintangan itu pasti gampang. Jadi seperti Xiaomi tadi, adik kecil, walaupun dia itu menantang sang raja, kalau dia tahu dirinya itu pasti bisa survive. Saya sekian, nanti juga sama berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.